Terima kasih Pak Sukadi, moderator. Kita lanjut ke materi kedua adalah tentang foodborne disease atau penyakit bawaan makanan. Di sini apa sih foodborne disease itu atau penyakit bawaan makanan? Nama lainnya foodborne illness atau foodborne poisoning. Penyakit yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi. Penyebabnya bisa bermacam-macam di sini. Ada mikroba atau bahan beracun. Mikroba itu bisa dari bakteri, dari virus, jamur, dan lain sebagainya. Ada lebih dari 250 penyakit yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi. Biasanya dia masuk melalui jalur sistem pencernaan atau GI tract yang bisa menyebabkan mual, muntah, kram perut, serta diare. Untuk epidemiologinya bisa mengenai semua umur. Pada Imonef HSP, 1 dari 200 orang meninggal karena foodborne disease. Lumayan ya, berarti 1 banding 200. Terus KLB yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Lalu 70% kasus diare disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi. Di sini proses pembuatan makanan, proses yang tidak sehat itu pada saat kita pemilihan makanan, bahan makanannya, penyimpanannya, pengolahannya, terus penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, penyajian makanan. Di sini semua ini memungkinkan terjadinya kontaminasi makanan. Di sini ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096 tahun 2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Penyebab foodborne disease itu mikroorganisme dan bahan pencemar. Di sini bisa lihat mikroorganisme menyebabkan infeksi, yaitu terdiri dari bakteri, virus, parasit, protozoa, jamur, dan bahan pencemar, intoksikasi, bisa kalau dari biologis, dari jamur beracun, penyebab kimia, pestisida atau air raksa, bahan tambahan makanan yaitu NSG, formalin, pewarna, pengawet, borax, segala macam. Di sini bentuk-bentuk bakterinya macam-macam, ada yang kokus, diplo, flagel, strepto, Absus, Staphylo, dan Bacillus. Ini untuk di ini aja ya, sekelas info aja ya. Ini bentuk virus kayak corona ya, coronavirus seperti ini, karena memang virus badannya seperti ini, DNA-nya. Ini bentuk protozoa, bisa dilihat di sini, di bawah mikroskop ini ya. Ini juga di bawah mikroskop bentuk cacing. Di sini apa aja ya organisme-organismenya ya, hasil tanaman, jamur tuh mengandung mikotoksin, aflatoksin yang menyebabkan kanker liver ya. Terus umbi-umbian itu ada di singkong, gadung yang juga menyebabkan kadang-kadang ada keracunan makanan. Terus kalau hasil laut tuh kerang-kerangan, udang, ikan buntal juga sering menyebabkan reaksi alergi ya, atau bahan makanan tambahan dalam hal ini zat pengawet, misalnya formalin, terus pengental atau pengemulsi itu biasanya boraks atau blong, zat pewarna itu pewarna makanan ya, pewarna pakaian kadang-kadang dipakai untuk jadi pewarna makanan, mengandung rodamin, metanyl yellow atau pewarna tekstil. Toksin alami itu ada pada ini ya, jengkol misalnya ada penyebabnya jengkolat, atau toksin pada jamur itu sebenarnya ada alami, tapi kadang-kadang kalau terlalu banyak kita konsumsi bisa menyebabkan keracunan. Kalau sifat gejala yang ditimbulkan dari
Gejala-gejala keracunan kita bedakan akut dan kronis. Kalau akut itu artinya saat berlangsung ya, itu bisa dari mulai ringan sampai ke kematian. Di mana gejala ringan biasanya hanya pusing, mual, muntah, kadang-kadang ada demam ya, karena kalau sudah sampai ke fase infeksi dia akan menyebabkan demam. Kalau berat bisa ada komplikasi sampai dengan koma, bahkan sampai dengan kematian. Kalau kematian biasanya kalau dalam jumlah yang banyak ya, terus misalnya keracunannya aflatoksin misalnya, jadi langsung masuk ke pembuluh darah jantung, itu menyebabkan kematian. Untuk yang kronis bisa bulanan, tahunan, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, bahkan menyebabkan penyakit kanker. Kronis biasanya pencemarannya bisa dari kecacingan ya, bisa itu karena dia bisa tahunan, akhirnya mengganggu pertumbuhan, konsentrasi, dan perkembangan. Untuk infeksi, biasanya disebabkan oleh mikroorganisme hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dia itu bisa berupa virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Untuk mikroorganisme tersebut menempati atau dia berhidup koloni, membentuk koloni di usus halus, di usus besar. Terus kadang-kadang dia melakukan invasi, penetrasi organ tubuh lain, sehingga menyebabkan sampai ke pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan kelainan-kelainan organik yang lebih besar. Untuk contohnya misalnya salmonella ya. Salmonella itu Salmonella typhoid biasanya itu yang kita tahu itu menyebabkan tipes ya kalau kita bahasanya. Nah, kalau Salmonella typhoid ini jika seorang terkena typhoid ini, dan biasanya dia ini ada kariernya ya. Kariernya di mana nanti waktu-waktu dia bisa kembang kembali jika kondisi tubuhnya dalam keadaan tidak baik. Makanya hati-hati jika seorang penjual makanan sudah pernah terkena riwayat typhoid, harus tuntas diobati sehingga tidak terjadi typhoid yang kronik. Atau juga bisa disebabkan oleh Entamuba histolytica ya, ini disentery amuba. Biasanya diarenya itu disertai nyeri ya, karena amuba di sini yang sebagai penyebabnya. Kalau Vibrio cholera sudah jarang ya, dia bentuk fesesnya atau bentuk DAB-nya cair seperti air cucian beras, ini sudah sangat jarang. Untuk intoksikasi, keracunan atau penyakit yang disebabkan oleh tertelannya racun yang ada atau terbentuk dalam makanan atau minuman. Jadi dia harus masuk ke saluran pencernaan, mulai dari mulut. Saluran pencernaan adalah masuk ke dalam mulut, tertelan, lalu masuk ke GI tract yang tadi sudah disebutkan di depan. Untuk vaksin dapat berubah bahan kimia yang ada dalam bahan pangan, karena secara alami terdapat dalam bahan baku, karena pencemaran selama penanganan, pengolahan baik secara tidak sengaja maupun sengaja, atau dihasilkan oleh mikroorganisme itu sendiri. Jika disebabkan oleh toksin bakteri, bakterinya tidak selalu ada dalam pangan tersebut. Konsepnya biasanya cepat kalau intoksikasi atau keracunan. Contohnya keracunan timbal, keracunan pestisida, keracunan Staphylococcus ya. Itu bisa menyebabkan, kalau Staphylococcus itu bisa langsung diare, kalau keracunan pestisida intoksikasinya bisa langsung ke saluran nafas, ya bisa gagal nafas seperti kayak gitu. Timbal pun seperti itu. Ini penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh virus, yang tadi saya bilang bisa hepatitis, bisa dibawa oleh dewasa dan anak, rotavirus pada bayi dan anak, falcivirus juga. Di sini mulai dari masuknya adalah mulai dari pencernaan makanan, alat pencernaan makanan mulai dari mulut ke atas. Ya, di sini terus dia bisa masuk ke pencernaan, bisa menyebabkan liver terganggu. Terus di sini penyebabnya juga bisa disebabkan oleh alkohol segala macam ya. Dia udah masuk ke saluran pembuluh darah, terus bisa ke feses, dari feses bisa
menyebabkan tertular lagi ke teman-teman lainnya. Jadi seorang penjama makanan itu untuk hepatitis emang kita harus memerlukan sendiri riwayat penyakit ini. Karena saat hepatitis A virus dalam kondisi akut artinya dalam sarang berlangsung penyakit tersebut, dia sangat mudah untuk menularkan ke teman-teman yang lain karena dia penularannya melalui makanan yang terkontaminasi. Ini bisa lihat di sini untuk penyakit bawaan makanan, kita lihat penyebabnya adalah tadi bisa bakteri, salmonella, shigella, vibrio cholera, Escherichia coli, Clostridium perfringens. Di sini bisa dilihat sifatnya, terus penyakitnya apa, terus dia itu ada di mana, penularannya seperti apa, ya. Jadi teman-teman di sini bisa dilihat kalau salmonella itu ini contoh ya, kalau misalnya salmonella itu ada penularannya bisa dari daging, unggas, telur mentah, kelapa, pepsnik atau sayur dan buah. Nah, teman-teman di sini harus memperhatikan mulai dari bahan makanan, makanan yang sudah saji, atau bagaimana agar dijaga kondisinya tidak tercemar dari bakteri-bakteri tersebut. Nanti di sini ada selanjutnya. Ini salmonella. Salmonella itu gejalanya apa ya? Salmonella itu biasanya ada demam ya. Biasanya 5-7 hari, terus sakit kepala berat, mual muntah sampai dengan penurunan kesadaran. Ini kalau salmonella ini gejalanya sebenarnya hampir mirip dengan DBD. Jadi kadang-kadang dokter juga suka menjadikan salmonella sebagai diagnosis banding. Maaf, baterai saya. Lalu biasanya ditularkan melalui tinja yang tercemar dari penderita, terus kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan. Ini contohnya tadi saya sebutkan adalah penyakit tipes atau typhoid fever. Ini karena penyebabnya kuman, biasanya kita dengan antibiotika yang tepat kita bisa mengurangi gejala-gejala tersebut. Ini Clostridium botulinum. Ini karena racunnya neurotoksin, dia menyerang sistem saraf sehingga mengakibatkan fatal. Biasanya makanan kalengan yang sudah rusak, kan ada makanan kalengan tuh yang penyok-penyok, ada karatannya gitu ya. Hati-hati karena untuk yang di quality control. Karena ini karena neurotoksin biasanya menyebabkan kejang, lumpuh, sehingga kadang-kadang ada itu kalau langsung ini ya, kalau langsung meninggal ada juga karena dia sudah menyerang sistem otak. Ini selanjutnya Escherichia coli, di mana di sini dalam hal ini makanan yang dimasak kurang matang. Terus bakteri ini paling banyak pada tinja manusia. Onset keracunan ini lebih lambat ya daripada bakteri lain sejak memakan makanan tercemar. Diare dengan kram perut gejalanya. Ini semuanya bisa ada pengaruh ya kayak ini ya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Di sini bisa dilihat adanya suhu, waktu, terus pH, kelembaban, oksigen, dan cahaya.
Laptopnya hang. Di sini suhu sebagian besar bakteri patogen tumbuh baik pada suhu 37 derajat ya. Untuk Clostridium jejuni dia 40 derajat Celcius. Lactomonocytogenes dia 0 sampai 4 derajat Celcius. Jadi tolong diperhatikan dalam penyimpanan bahan makanan dilihat dari suhunya ya. Jadi jangan menyimpan makanan misalnya di suhu di luar, ya harusnya dia ada di kulkas di suhu kulkas yang 8 derajat, disimpannya jangan di suhu ruangan. Nanti akan menyebabkan terjadinya pembusukan yang cepat dan bakteri-bakteri patogen akan mudah tumbuh. Maaf ini agak hang ini. Ya. Untuk waktu untuk kuman atau bakteri tersebut akan membelah diri setiap 20 sampai 30 menit. Kalau bakteri dalam kurun waktu 8 jam bisa mencapai 10 miliar. Jadi kalau dia setiap 20 menit membelah diri, maka akan terbanyak banget bakteri yang ada di makanan tersebut sehingga daya infeksi juga semakin meningkat. Kalau di salmonella dosis minimum yang bisa menyebabkan infeksi itu 10.000 sel, Shigella itu sama 200 sampai 10.000 sel. Jadi semakin lama dia disimpan, maka bakteri tersebut akan semakin cepat membelah diri sehingga menyebabkan infeksi. Kelembaban juga bakteri menyukai kelembaban yang tinggi. Bakteri memiliki kadar air 80% sehingga membutuhkan kelembaban yang tinggi, kecuali bakteri yang mampu menghasilkan spora. Tidak tahan pada larutan yang pekat, gula, garam, dan asam. Kadang-kadang ini dijadikan sebagai bahan pengawet alami ya. Oksigen. Kalau yang pada bakteri yang aerob, dia tuh pertumbuhannya itu harus memerlukan oksigen. Misalnya Campylobacter jejuni. Untuk anaerob yang tidak memerlukan oksigen, contohnya Clostridium tetani. Jadi dia tuh perkembangannya itu tidak perlu oksigen. Jadi dia dimanapun dia bisa berkembang untuk Clostridium tetani. Kalau anaerob fakultatif artinya dia bisa hidup jika oksigennya itu ada atau tidak. Contohnya Escherichia coli. Untuk pH atau keasaman, sebagian besar bakteri patogen hidup paling baik pada pH sedikit dasar, misalnya pada pH 7,2 sampai 7,6. Jadi kalau asam dia relatif tidak sangat jarang untuk bisa tumbuh. Cahaya yang kurang lebih disukai. Sinar UV dapat membunuh bakteri. Ini harus diperhatikan juga terkait penyimpanan dengan cahaya yang baik akan lebih baik. Ini pemeriksaan fisik pada bahan makanan ini bisa dilihat tanda vital keracunannya ya. Kita harus memeriksakan tanda vitalnya terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Nilai juga dehidrasi bisa kita lihat dari turbur kulit. Kita cubit aja kulitnya. Kalau misalnya kulitnya lambat untuk kembali normal, itu biasanya kita sudah masuk ke fase dehidrasi. Matanya cekung, berkurangnya keringat dan urin, penurunan kesadaran. Kalau masih dehidrasi ringan, kita bisa koreksi. Dehidrasi ringan dan sedang kita bisa koreksi dengan minum. Tapi kalau udah masuk ke sedang sampai berat, itu koreksinya harus kita kejar melalui IV line atau intravenous line alias infus ya. Karena kita harus mengejar cairan di dalam tubuh sehingga tidak terjadi penurunan kesadaran.
Bisa juga dinilai dari abdomen. Biasanya kalau orang diare itu bising ususnya meningkat ya. Terus ditambah adanya pembesaran pada hepar atau hati atau liver ya, sertai dengan nyeri pekan. Ada pemeriksaan. Dilihat dari laboratorium, nilai angka darah lengkap biasanya leukositnya ada penurunan atau leukopeni, atau juga bisa meningkat kalau ada infeksi atau leukositosis, dan hematokrit juga meningkat, itu jenis leukosit juga dia bergeser. Biasanya dia shift to the right ya. Terus enzim hati dia akan meningkat. Enzim hati di sini SGPT. Untuk elektrolit kadar Na-nya atau natrium juga akan meningkat. Feses lengkap bisa dilihat di sini melalui mikroskop. Tadi ada di gambaran di depannya itu. Amuba bentuknya seperti ini. Di dalam samar bisa dilihat apakah ada serat-serat atau apa. Dan cacing juga bisa dilihat di bawah mikroskop. Pertolongan pertama kita sebagai teman yang ada di situ, jika ada keracunan, bisa diberikan air putih atau oral lain untuk mencegah dehidrasi, karbon aktif untuk menyerap racun, atau di sini ada noret ya yang warnanya hitam. Usahakan muntah dengan posisi kepala lebih tinggi, jangan berikan obat anti muntah kecuali dalam keadaan dehidrasi. Beri makanan lembut seperti sereal atau bubur. Pencegahan pada PBM di sini bisa dilakukan dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya cuci tangan pakai sabun. Perhatikan penyimpanan makanan yang tadi yang menyebabkan cepat terjadi kontaminasi, di mana tempatnya, suhu, kelembaban, kebersihan itu harus diperhatikan. Pisahkan bahan pangan yang mentah dan matang dalam lemari penyimpanan. Biasanya ada rak-raknya itu ya. Selalu gunakan air bersih dan bahan pangan segar. Cuci buah dan sayur terlebih dahulu sebelum dipotong dan disajikan. Masak makanan sampai matang. Simpan dalam wadah kering, kedap udara, dan jauh dari paparan sinar matahari. Hindari konsumsi produk olahan susu yang belum dipasteurisasi. Demikian paparan dari saya terkait dengan foodborne disease atau penyakit bawaan makanan. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Sukadi. Terima kasih.